Jadi jangan pernah percaya kalau ada yang bilang dari BPJS Iya, Bu. batasannya 3 hari harus pulang. Itu tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman semua nggak ada dari BPJS aturan 3 hari harus pulang. Atau misalnya kalau dirawat inap dia harus 5 hari. Jadi udah sehat nih, dia merasa udah sehat, ditahan sampai 5 hari misalnya. Itu nggak ada juga. Jadi mau dilebihkan dikurangi itu harus sesuai dengan asesmen dokter penanggung jawab. Nah mungkin yang perlu diluruskan adalah seringkali kita menganggap kalau rawat inap itu harus tuntas, kita sehat sempurna. Padahal sebenarnya kalau dari sisi medis itu kita malah sebenarnya meminimalisir seseorang itu dirawat inap kalau tidak perlu. Jadi kalau dia misalnya bisa dilanjutkan secara rawat jalan, itu dianjurkan lebih baik rawat jalan karena ada bahaya ya di rumah sakit namanya nosokomial. Jadi ada bakteri-bakteri yang sangat berbahaya sebenarnya di rumah sakit yang kalau ketahanan tubuh kita turun, apalagi kalau kita lagi sakit ya, dan kita terpapar dengan infeksi nosokomial ini akan sangat sulit pengobatannya karena biasanya bakteri nosokomial ini biasanya sudah resisten atau kebal ya dengan berbagai macam antibiotik karena namanya aja rumah sakit ya, gudangnya obat-obatan gitu ya. Nah si bakteri di sana pun dia pintar menyesuaikan. Halo Tribuners, selamat datang kembali bersama saya Rena Sukmawati yang akan membahas tuntas nih mengenai BPJS Kesehatan. Nah, dalam episode kali ini adalah bahasan yang paling kalian nanti-nanti nih kayaknya. Soalnya kita akan membahas tentang bagaimana pelayanan-pelayanan BPJS Kesehatan dan hak-hak apa saja nih bagi para peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang bisa digunakan. Nah, misalnya dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau di FKTP atau kalian taunya di puskesmas-puskesmas terdekat hingga bisa dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas tingkat rujukan lanjutan. Nah, kita akan bahas tuntas semuanya nih dan saya tidak akan sendirian tentunya. Kali ini saya sudah bersama Ibu Elisa selaku Asisten Deputi Jaminan Pelayanan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 5 Jawa Barat. Halo Ibu. Halo. Sudah siap ya kita bahas tuntas tentang pelayanan JKN untuk bagi para peserta ya. Nah Ibu, saya mau langsung aja nih bahas mengenai karena tentang hal-hal yang bisa didapatkan para peserta ini yang paling banyak nih di medsos. Contoh aja kemarin sering banget kita mendengar ada pasien datang ke IGD mengeluhkan kegawat daruratan yang menurut dia, tapi ternyata setelah dicek ternyata kasus dia itu tidak termasuk ke dalam gawat daruratan IGD yang bisa ditanggung BPJS. Nah banyak sekali hal-hal seperti itu yang menjadi pertanyaan nih bagi masyarakat. Jadi sebenarnya apa aja sih hak para pengguna JKN ini agar bisa dilayani nih di fasilitas kesehatan. Nah kita mulai dulu dari pelayanan kesehatan apa saja yang dijamin dan tidak dijamin oleh program JKN, Bu. Ya. Terkait dengan manfaat ya, manfaat dari program jaminan kesehatan nasional ini atau masyarakat seringnya mengenal BPJS gitu ya. Nama programnya sebenarnya Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaranya itu dalam hal ini BPJS Kesehatan. Nah, beberapa hal yang dijamin sebagai manfaat pelayanan kesehatan. Jadi sebenarnya yang dijamin adalah finansialnya ya. Jadi kita membiayai pelayanan kesehatan yang akan diberikan ke peserta JKN. Sebenarnya pelayanan kesehatan untuk peserta JKN ini dimulai dari tingkat pertama. Jadi di Indonesia untuk program jaminan kesehatan ini dibuat secara berjenjang. Jadi memang ada beberapa negara yang bisa langsung ke rumah sakit dengan biaya tertentu, namun Indonesia masih menganut sistem rujukan. Jadi pelayanan pertama ketika kita sakit sebagai peserta JKN itu adalah ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tadi sudah disebutkan ya. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ini bukan hanya puskesmas sebenarnya ya. Pilihannya banyak. Kita bisa memilih sesuai dengan aksesibilitas kita yang terdekat gitu ya, secara geografis terdekat, akses yang mudah, atau bisa juga kita memilih dari sisi kelengkapan sarana prasarananya. Itu bisa jadi berbeda antara fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan tingkat pertama ini
bisa menjadi pilihan puskesmas, klinik pratama, atau dokter praktek perorangan. Nah, ini wajib kita pilih karena nanti kita akan terdaftar di sana. Jadi BPJS Kesehatan akan melakukan pembayaran kepada FKTP ini secara rutin setiap bulan, baik peserta datang berobat maupun tidak. Jadi biayanya per kepala ya terdaftar. Jadi kita semua sebagai peserta JKN akan terdaftar di salah satu FKTP yang kita pilih sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman jangan mau dipilihkan orang lain yang kita nggak tahu letaknya mungkin di mana gitu ya. Kita tidak tahu dokternya seperti apa. Akhirnya ketika kita berobat kita tidak sreg ya, tidak nyaman dengan pelayanan di sana, dan kita lebih memilih ke rumah sakit. Padahal seharusnya untuk tingkat pertama kita harus ke puskesmas atau klinik pratama, dokter praktek perorangan yang kita terdaftar di sana. Nah, bukan berarti layanan mereka itu tidak sebagus di rumah sakit. Jadi karena beda kompetensinya. Jadi sebenarnya dokter umum atau dokter yang melayani di tingkat pertama ini itu memiliki kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan pendidikan dokter umum. Jadi kalau di peraturan itu ada yang namanya 144 diagnosa yang sebenarnya itu dikuasai oleh dokter umum untuk bisa diselesaikan di tingkat pertama. Jadi itu dulu ya Bapak Ibu, kita kalau kita sakit akseslah dulu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Apabila dokter di layanan tingkat pertama ini melakukan assessment secara medis, kemudian ditemukan bahwa kasus yang dia tangani ini butuh layanan spesialistik, butuh pemeriksaan yang lebih lanjut yang bukan merupakan kapasitas tingkat pertama, maka kemudian dia bisa merujuk. Jadi kesimpulannya di tingkat pertama itu kita akan dilayani sesuai dengan kompetensi tingkat primer. 144 diagnosa tadi, kemudian tentunya dengan penunjang medisnya dan layanan lainnya yang sesuai dengan layanan tingkat primer. Bila membutuhkan rujukan baru dirujuk ke rumah sakit. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau darurat? Iya, begitu, kayak banyak banget kan di medsosnya. Tadi pertanyaan sebenarnya itu ya. Darurat sebenarnya ada yang istilahnya dari sudut pandang medis, ada yang dari sudut pandang awam. Jadi memang yang ditanggung oleh program JKN adalah darurat atau gawat darurat dari sisi medis sebenarnya. Ada pilihan gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk mengarahkan, kalau kita sakit nggak usah nunggu harus ke rumah sakit gitu. Manfaatkan yang di tingkat primer. Dan sebenarnya kalau menurut dokter di layanan darurat rumah sakit bahwa ini bukan gawat atau bukan darurat secara medis, percaya itu sebenarnya bisa di tingkat primer. Walaupun dia memang harus menunggu mungkin besoknya kalau dia tengah malam ya. Tapi kalau dia masih kebanyakan juga masuk lewat gawat darurat itu pagi hari sampai siang sampai sore, yang sebenarnya masih ada layanan poliklinik di rumah sakit, dan masih dibuka juga layanan di tingkat primer gitu. Itu sih kendalanya. Jadi memang yang ditanggung hanyalah yang sesuai indikasi medis untuk gawat darurat. Oke, Ibu, menyambung yang tadi nih ya, agar misalnya masyarakat juga jangan sampai lagi ada omongan-omongan kayak, aduh, berobat ke rumah sakit pakai BPJS mah dilama-lamain. Nah, Bu, jangan sampai ada kayak gitu lagi ya. Kira-kira jadi setelah tadi nih udah dari FKTP ya, dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, mendapatkan surat rujukan, lalu selanjutnya ke rumah sakit itu, nah sebenarnya harusnya dilayani seperti apa nih para peserta program JKN, Bu? Ya. Pertama-tama dari sisi layanan administratif dulu ya.
Jadi kalau kita ingin mengakses fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun di rujukan, itu sebenarnya kita sekarang ada mekanisme antrian online namanya ya. Nah, antrian online ini sebenarnya bisa kita akses melalui mobile JKN. Oke. Dengan mengakses antrian online ini, harapannya adalah kita tidak perlu menunggu terlalu lama di rumah sakit ataupun di FKTP ya, di Puskesmas, Klinik Pratama itu kita tidak perlu menunggu terlalu lama karena dari sistem antrian online ini dia akan membaca jam layanan dari spesialis, misalnya kalau ke rumah sakit ya, spesialis yang dituju. Ketika misalnya jam layannya itu jam 10 sampai 11, maka di antrian online itu akan langsung memberikan estimasi waktu layan sesuai dengan jam layan yang dimasukkan oleh fasilitas kesehatan dalam sistem kami juga. Sistem yang berbeda tapi terhubung ke antrian online ini. Sehingga harapannya peserta atau pasien tuh bisa datang ke fasilitas kesehatan 1 jam sebelum estimasi jam layanan. Jadi kalau estimasinya jam layannya misalnya 10 sampai jam 11, estimasi layanannya itu 10.30, dia bisa datang 9.30 misalnya. Jadi tidak menumpuk. Ada kan yang datang dari pagi takut nggak kebagian antrian, padahal sebenarnya bisa. Nah itu dari sisi layanan administratif seperti itu. Dan dari sisi layanan administratif juga cukup menyediakan kalau dia ada mobile JKN, pakai mobile JKN, kartu bisa diakses di sana. Kalaupun tidak ada bisa pakai KTP. Dan jangan lupa yang datang itu adalah peserta ya. Peserta yang memiliki identitas JKN tentunya ya, nomor kartu yang sesuai. NIK yang sesuai dengan nomor kartu yang identitas si peserta ini. Karena di rumah sakit, di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan saat ini diberlakukan untuk eligibilitas atau validasi lah ya kepada kepesertaan kita pakai fingerprint atau face recognition. Seperti itu. Dan jangan pernah coba-coba untuk memakai punya orang lain, karena itu termasuk tindak kecurangan yang bisa sampai ke ranah pidana ya, seperti itu. Nah itu administratif. Kemudian kalaupun dia darurat, tentunya ke darurat dan harus diakses lagi oleh dokter di sana. Tapi kalau dia berdasarkan rujukan dari FKTP, ya tentunya harus ada mekanisme dari FKTP-nya gitu ya, merujuk. Merujuk itu dia sekarang udah nggak perlu bawa kertas rujukan, udah nggak ya, karena dia secara sistem sekarang terhubung gitu. Jadi kalau lupa hilang tuh surat rujukannya di mana, nggak perlu ribet lagi ya Bu. Yang penting sebenarnya dia sudah melalui prosedur lewat FKTP. Dan apa saja manfaat tentunya yang jadi pertanyaan, apa saja sih yang ditanggung di FKRTL, apa bedanya dengan di FKTP gitu ya. Tentunya kalau di rumah sakit, kalau program JKN itu yang ditanggung adalah layanan-layanan spesialistik. Termasuk tentunya pemeriksaan penunjangnya, laboratoriumnya, bisa jadi ada pelayanan darah atau ada ambulans layanan ambulans, sampai ke layanan pemulasaran jenazah. Sebenarnya ada paketnya di rumah sakit ya, seperti itu. Nah, gimana kalau dengan layanan dokter umum? Itu bisa, tapi itu hanya untuk yang di instalasi gawat darurat. Biasanya yang di IGD itu adalah layanan dokter umum yang kemudian nanti dikonsultasikan ke spesialistik gitu. Jadi bedanya di situ memang. Jadi rumah sakit memang khusus melayani kasus-kasus spesialistik. Yang sekiranya masuk angin nih, kira-kira nggak usah masuk UGD ya Bu ya, di FKTP aja minta obat atau nanti juga paling disuruh istirahat ya Bu ya, kayak gitu. Nah kalau tadi FKTP kita bisa memilih langsung sendiri ya, nah bagaimana kalau FKTRL berlanjutan rumah sakit, apakah kita juga bisa memilih sendiri?
Ya, ini menarik. Jadi kalau FKTP kan kita terdaftar di sana. Jadi nama kita itu, nama saya itu ada di FKTP saya di Depok ya. Jadi saya ada terdaftar di FKTP, misalnya Klinik Pratama A gitu ya. Kita terdaftar di sana, kelihatan. Tapi kalau FKRTL atau rumah sakit ini sistemnya bukan kita terdaftar di sana. Oke. Tapi pertanyaan tadi adalah apakah kita bebas memilih? Sebenarnya bisa saja, tapi dalam cakupan tertentu. Jadi seperti ini contohnya. Ketika kita ketika kita berobat ke FKTP gitu ya, ke Klinik Pratama, misalnya saya Klinik Pratama A tadi, saya terdaftar di sana, kemudian saya berobat di sana, kemudian didiagnosa oleh dokter praktek di sana, dan ternyata menurut beliau saya butuh pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit, maka FKTP itu akan membuka aplikasi yang namanya Piker ya. Piker kalau aplikasi di FKTP, kemudian dia akan mengisi diagnosis kita, kebutuhan tindakan yang diperlukan untuk diagnosa ini. Bisa jadi dokter di tingkat Pratama tadi dia sudah kira-kira ini spesialis obsgin gitu ya, misalnya keluhan terkait kandungan, spesialis obsgin ini perlu di USG atau yang lainnya gitu ya. Kemungkinan misalnya ada kista atau apa, itu bukan level kompetensi dokter tingkat pertama. Jadi dia akan merujuk, dia memilih spesialistiknya, nanti akan muncul daftar rumah sakit yang terdekat ya, yang dalam cakupan wilayah si FKTP tersebut. Tapi yang memilih kompetensi yang spesialisasi tadi. Jadi kalaupun misalnya jadi bukan berarti dia harus ke tipe D dulu, baru nanti tipe D akan merujuk ke C kalau nggak mampu, baru C baru ke B, tidak. Jadi dia membuka kompetensi sebenarnya. C dan D akan terbuka semua. Nah, Piker atau sistem kita ini akan membaca kapasitas yang ada di fasilitas-fasilitas kesehatan ini yang kebuka tadi ya, yang rumah sakit pilihan, dia akan membaca kapasitasnya. Kapasitas itu ditentukan dari jam layanan yang dimasukkan oleh rumah sakit terhadap dokter yang praktek tersebut ya, pada jam yang sesuai ya, misalnya dia harus hari itu kontrol, akan muncullah layanan-layanan yang sesuai kapasitasnya. Nah, kalau kapasitas dengan estimasi waktu layan setiap kasus yang di-entry oleh rumah sakit itu terbaca di sistem kapasitasnya sudah penuh, maka dia akan kebuka yang B dengan spesialisasi yang sama. Jadi sebenarnya ini based on kapasitas dan kompetensi ya. Jadi kalau kompetensi itu ternyata hanya ada di rumah sakit tingkat B, nggak ada nih di C dengan D misalnya ya. Misalnya konsultan, misalnya dia curiga mungkin ini sepertinya ke arah keganasan misalnya ya. Atau sudahlah, misalnya dia sepertinya butuh terapi wicara gitu ya, fisioterapi, ternyata di lingkungan rumah sakitnya ini belum ada fasilitas tersebut, kebukalah di B. Jadi by system itu akan diatur mana rumah sakit yang memiliki kompetensi spesialistik yang dipilih. Nah, dari daftar rumah sakit yang terbuka ini sebenarnya FKTP itu bisa memberikan pilihan kepada pasien. Lebih aksesnya lebih mudah yang mana atau sepertinya ada pilihan dari sisi ini ya, misalnya sendiri. Apa ya, mutu layanan atau apa, itu kan sebenarnya membangun ini juga ya, membangun persaingan dalam hal mutu ya. Pasien bisa memilih sebenarnya. Tapi dari rumah sakit yang kebuka itu. Jadi pasien tidak semata-mata mendapat rujukan lalu dia cari sendiri rumah sakitnya, nggak kayak harusnya gitu ya? Tidak. Jadi akan mendapatkan saran atau misalnya pilihan dari FKTP. Nah, Bu, berikutnya muncul pertanyaan
pertanyaan. Nah, ketika kita sedang, misalnya saya terdaftar di klinik Pratama yang ada di Suryalaya. Ketika saya ada di Jakarta nih Bu, lalu ingin mengakses klinik pertama, ada sesuatu yang menimpa saya sakit atau apa, apakah tiba-tiba sakit iya, gitu ya. apakah BPJS kesehatannya masih bisa berlaku di FKTP pertama yang ada di sekitar sana atau seperti apa Bu prosedurnya? Pertanyaan ini kan bisa jadi itu bukan darurat misalnya ya. Saya sakit, tapi saya bukan darurat ini, tapi saya sakit dan jauh dari, ya contohnya saya ya terdaftar di Depok misalnya ya, saya sakit di sini gitu ya. Yang pertama yang bisa dilakukan sebenarnya kita bisa memilih di tempat mana kita yang lebih sering berada. Ini ada beberapa kondisi sih ya, ini contoh kondisi ketika sebenarnya saya itu ada 2 domisili, satu domisili karena pekerjaan atau sekolah, saya anak ya, kemudian atau satu home base-nya. Saya bisa memilih tempat di mana saya lebih banyak berada. Kalau saya dengan pekerjaan saya di Bandung, maka disarankan saya untuk pindah ke FKTP yang ada di Bandung. Jadi tidak disarankan di Depok karena kemungkinan sakit hari kita berada itu lebih banyak di Bandung ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita tidak dalam kondisi menetap dalam waktu lama, misalnya liburan dalam waktu yang singkat, sebulan mungkin, tapi liburannya panjang, atau seminggu nggak apa-apa lah. Kemudian kita jatuh sakit, itu sebenarnya dimungkinkan untuk berobat di FKTP manapun yang terdekat dengan lokasi tempat kita berada. Tapi aturannya adalah tidak bisa lebih 3 kali. Tidak bisa lebih dari 3 kali dalam satu bulan ya, dalam satu periode tersebut gitu. Kalau sudah lebih dari 3 kali, biasanya si fasilitas kesehatan akan meminta kita supaya pindah terdaftar di sana. Karena apa? Karena kita sakit atau datang berobat atau tidak, itu kita sudah dibiayai oleh BPJS. BPJS sudah membayar ke rumah sakit ke FKTP tersebut setiap bulan. Jadi biaya pelayanan kesehatan kita itu sudah diberikan ke FKTP kita terdaftar. Mekanismenya berbeda dengan rumah sakit. Oke, baik. Nah, Bu, sekarang kita bahas tentang di FKTRL tadi ya, di rumah sakit nih misalnya. Pasien tuh ada nggak sih Bu untuk para peserta JKN ini plafon atau batas bawah atau batas atas saat rawat inap nih, misalnya maksimal berapa hari atau maksimal pengobatannya berapa juta. Nah yang seperti itu Bu, yang juga banyak muncul pertanyaan nih kayak gitu. Nah seperti apa Bu? Ini bagus-bagus banget ya pertanyaan yang dipilih. Atau emang banyak ya, dari sisi banyak yang muncul ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk manfaat yang diberikan oleh program jaminan kesehatan ini ada istilah ya, sebatas langit. Jadi seakan-akan nggak ada batasannya gitu. Sementara kalau coba kita bandingkan ya dengan asuransi komersil, contoh lah ya, kalau asuransi komersil kemudian dia menanggung sampai manfaat penyakit jantung gitu ya, atau cuci darah, nggak ada komersil mau layani cuci darah karena itu risiko pasti. Sebenarnya kan yang dijamin kan risiko ya, risiko itu nggak boleh pasti banget. Misalnya dia udah hamil 9 bulan kemudian pasti melahirkan, itu sebenarnya nggak sesuai konsep asuransi. Dia gagal ginjal, ke depan dia pasti akan rutin 3 kali seminggu cuci darah, itu bukan risiko yang harusnya dijamin oleh asuransi kesehatan. Kalau sampai dia misalnya sampai menanggung misalnya layanan jantung atau kemoterapi untuk kanker, itu biasanya preminya itu bisa ratusan ribu ya, sejuta malah per bulan, per jiwa. Nah kita premi kelas 3 itu cukup 42.000 ya, itu pun disubsidi sebagian oleh pemerintah sebenarnya, ada subsidi sebenarnya di situ. Nah, Bapak Ibu, apakah ada batasan hari rawat dengan biaya? Kalau kita lihat tadi manfaat yang sebanyak itu, setinggi langit, nggak ada batasan, artinya biaya pun tidak boleh ada pembebanan ke
pasien. Jadi sampai saat ini belum diatur yang namanya urun biaya atau iur biaya pun belum diatur. Walaupun sudah sebenarnya sudah mulai muncul ya di peraturan perundang-undangan terkait iur biaya kan sebenarnya ada ya diatur. Namun sampai saat ini baru untuk yang kalau dia naik kelas ataupun kalau dia misalnya mengakses layanan poliklinik eksekutif. Itu untuk beberapa rumah sakit ada yang kerjasama eksekutifnya itu ada selisih biaya yang harus ditanggung oleh peserta. Namun untuk yang selain itu tidak ada. Jadi biaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui tarif inasi biji ya di rumah sakit itu tidak boleh ada iur biaya. Artinya nggak boleh kalau misalnya rumah sakit bilang oh plafonnya sampai 10 juta, ini biaya kami sudah 15 juta, berarti mohon maaf kalian harus iur biaya 5 juta, itu tidak boleh. Kecuali kalau kita naik kelas, misalnya dari kelas yang kelas 3 nggak boleh naik kelas ya, karena dia ada subsidi soalnya. Kalau misalnya dari kelas 2 naik ke kelas 1 atau kelas 1 naik VIP, maka itu ada selisih untuk kamar rawat inapnya saja, bukan untuk tindakan. Kemudian hari rawat itu juga, jadi jangan pernah percaya kalau ada yang bilang dari BPJS batasannya 3 hari harus pulang. Itu tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman semua nggak ada dari BPJS aturan 3 hari harus pulang. Atau misalnya kalau dirawat inap dia harus 5 hari. Jadi udah sehat nih, dia merasa udah sehat, ditahan sampai 5 hari misalnya. Itu nggak ada juga. Jadi mau dilebihkan dikurangi itu harus sesuai dengan asesmen dokter penanggung jawab. Jadi kalau menurut dokternya dia sudah harus pulang di hari ketiga, itu jangan diembel-embeli dengan aturan BPJS. Harus atas asesmen secara medis. Nah mungkin yang perlu diluruskan adalah seringkali kita menganggap kalau rawat inap itu harus tuntas, kita sehat sempurna. Padahal sebenarnya kalau dari sisi medis itu kita malah sebenarnya meminimalisir seseorang itu dirawat inap kalau tidak perlu. Jadi kalau dia misalnya bisa dilanjutkan secara rawat jalan, itu dianjurkan lebih baik rawat jalan karena ada bahaya ya di rumah sakit namanya nosokomial. Jadi ada bakteri-bakteri yang sangat berbahaya sebenarnya di rumah sakit yang kalau ketahanan tubuh kita turun, apalagi kalau kita lagi sakit ya, dan kita terpapar dengan infeksi nosokomial ini akan sangat sulit pengobatannya. Karena biasanya bakteri nosokomial ini dia sangat biasanya sudah resisten atau kebal ya dengan berbagai macam antibiotik. Karena namanya aja rumah sakit ya, gudangnya obat-obatan gitu ya. Nah si bakteri di sana pun dia pintar menyesuaikan. Nah bahaya. Sehingga ketika dokternya mengases bahwa ini bisa dilanjutkan dengan rawat jalan, maka tentunya penilaian yang benar ya, bukan berdasarkan tadi BPJS. Mungkin entah apa pertimbangannya, dan biasanya yang seperti itu disuruh kembali lagi untuk masuk lagi. Nah itu sebenarnya salah ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang dia harus pulang karena memang nanti harus melanjutkan perawatan di rawat jalan, kalau sesuai asesmen medis, oke. Tapi kalau dia hanya karena hitung-hitungan biaya operasional, maka itu tidak dibenarkan. Sehingga kemudian biasanya nanti besok balik aja lagi untuk dirawat inapkan kembali. Nah ini termasuk bentuk kecurangan ya. Jadi dipulangin dulu, nanti dipanggil lagi untuk rawat inap. Silakan besok masuk lagi. Gitu. Atau disuruh tanda tangan mungkin. Ini tanda tangan pulang ya. Nah itu jangan Bapak Ibu, nanti ada kolusi untuk kecurangan itu juga bisa dari ke ranah pidana ya.
Oke nih, jadi teman-teman semua Tribuners nih yang kalau misalnya amit-amit juga jangan sampai mengalami itu, tapi kalau iya liatin aja video ini. Liatin apa kata Ibu Elisa. Nggak bisa ya, nggak boleh rumah sakit seperti itu. Nah tadi Ibu lanjut, kita tadi dibahas juga mengenai naik kelas ya, dari kelas 3 nggak boleh ke kelas 2 atau kelas 2 tapi boleh ke 1 atau ke VIP. Nah sebenarnya ketentuan lengkapnya itu seperti apa sih Bu soal naik kelas ini? Ya, sebenarnya itu ada di peraturan presiden, yang terakhir adalah Perpres 59 2024. Nanti boleh dicek lah, ada pasal yang menyatakan bahwa di Permenkes juga ada ya, bahwa untuk yang kelas 3 itu tidak diperkenankan naik kelas rawat. Bukan pindah kelas untuk iuran ya, beda ya. Oke, iya. Tapi ketika dia dirawat, yang kelas 3 dia harus tetap di kelas 3. Oke. Tapi memang yang kelas 2 itu bisa naik satu tingkat di atasnya. Demikian juga yang kelas 1 satu tingkat di atasnya dengan iur biaya yang sudah ditetapkan di peraturan. Oke. Nanti mungkin di kesempatan lain kita bahas lebih detail ya. Oke, nah kalau tadi kelas rawat ya, kelas rawat inap. Nah kalau kelas iuran sendiri seperti ya. apa? Jadi tolong dibedakan tadi soal layanan di rumah sakit ya, naik kelas rawatan dengan adanya iur biaya kalau kita naik kelas rawatan. Kelas rawatan itu terkait dengan akomodasi ruang rawat inap yang kita dapatkan ya. Nah kalau untuk iuran itu juga dibagi kelas 1, 2, 3 ya. Iuran untuk segmen PBPU mandiri sebenarnya ya, yang membayar mandiri gitu ya, dia biasanya memilih kelas mana dia akan mendaftar dengan iuran yang berbeda-beda setiap kelasnya. Nanti dengan bagian kepesertaan. Oke, ditunggu ya Tribuners semuanya, kita bahas tuntas lagi tuh masalah kelas-kelas. Nah Ibu selanjutnya bagaimana nih? Ini juga nih yang sering jadi pertanyaan. Kalau misalnya peserta JKN ini pasien ternyata masih ada tunggakan iuran, atau misalnya tunggakan iurannya belum lunas ataupun mungkin sudah lunas. Nah itu seperti apa ketika mendapatkan pelayanan di FKTP maupun FKTRL? Apakah gara-gara nunggak nih jadi nggak akan dilayani gitu sama pihak pelayanan kesehatannya Bu, seperti apa? Ya, jadi yang jelas kita itu disebut peserta JKN atau peserta BPJS yang biasa kita kenal gitu ya. Kalau kita bayar iuran, baru kepesertaan kita akan aktif. Oke. Ya kenapa bayar iuran? Ya karena iuran itu kita pakai untuk biaya pelayanan kesehatan gitu ya. Yang sebenarnya kalau dibandingkan antara besaran iuran per orang dengan biaya pelayanan kesehatan yang kemungkinan dia akan dapatkan itu pasti akan jauh beribu bisa sampai beribu kali lipat dari besaran iuran yang kita bayarkan setiap bulan gitu ya. Sampai seumur hidup pun misalnya kita kali, biasanya itu akan melampaui biaya pelayanan kesehatan kalau kita tiba-tiba membutuhkan ya. Tadi kan ini ya, berdoa semoga ya kita nggak membutuhkan gitu. Nah kalau dia sampai menunggak gitu ya, berarti kan kalau dia menunggak, dia dari sisi aturan kepesertaan JKN KIS itu akan menjadi tidak aktif. Oke. Jadi kalau dia bulan ini menunggak, maka bulan depan dia kepesertanya tidak akan aktif. Okay. Nah, bagaimana kalau dia ingin mengakses layanan kesehatan di tingkat primer maupun di rujukan? Maka tentunya dia harus mengaktifkan dulu. Ya bayarlah tunggakannya gitu ya. Oke. Untuk membayar tunggakan cukup membayar tunggakan yang dalam tagihan. Oke. Jadi dia bisa mengakses tagihan di mana? Bisa lewat mobile JKN, bisa lewat kanal-kanal pembayaran lainnya. Contohnya bisa kita misalnya kalau ke Indoma nggak boleh sebut merek ya. Kamu nanti dilit gitu. Nah, ya kanal-kanal pembayaran ya, kantor pos juga bisa. Kita ngecek tagihannya berapa sih, atau ATM gitu ya. Kita ngecek tagihan, banyak lah sekarang kanal pembayaran. Cukup membayar itu.
Pertanyaannya adalah ketika dia sudah membayar tunggakannya, apakah dia bisa langsung mendapatkan layanan atau tidak? Jadi sebenarnya jawabannya bisa langsung mendapatkan layanan. Namun ada pengecualian ya untuk yang rawat inap di rumah sakit. Kalau dia rawat inap di rumah sakit dalam waktu 45 hari setelah dia membayar tunggakan, dalam kurun waktu 45 hari setelah dia membayar tunggakan, kemudian si peserta tersebut membutuhkan rawat inap, maka si peserta tersebut harus melakukan pembayaran denda layanan terlebih dahulu. Ada hitung-hitungannya untuk itu. Nanti bisa diakses untuk pembayarannya di kanal pembayaran yang ditetapkan. Nanti dari pihak rumah sakit akan menginformasikan berapa besar denda layanannya tergantung dengan diagnosa atau tindakan yang dia dapatkan di rumah sakit tersebut. Nah, bagaimana dengan layanan di FKTP maupun rawat jalan di rumah sakit? Nah, untuk layanan di FKTP maupun rawat jalan di rumah sakit itu bisa diakses selama dia sudah membayar tunggakannya tanpa harus membayar denda layanan. Oke, jadi hanya untuk saat rawat inap aja ya. Kalau nggak perlu nggak akan dapat denda layanan. Tapi bisa mendapatkan akses layanan setelah dia membayar tunggakan. Oke Ibu, nah kalau tadi tentang sakit-sakit yang misalnya harus ke FKTP, ke FKTRL, nah sekarang mungkin hal-hal trivial Bu, kayak misalnya mau ganti kacamata atau mau cabut gigi Bu, nah yang gitu-gitu juga. Nah sebenarnya seperti apa nih Bu prosedur pelayanannya, apakah sama kita harus ke FKTP dulu atau bisa mendatangi langsung tempat, misalnya tempat yang jual kacamata atau optik, atau langsung datang ke klinik gigi misalnya mau cabut gigi, nah itu seperti apa? Sebenarnya kalau layanan gigi itu ada layanan gigi dokter gigi umum ya. Untuk puskesmas biasanya semua sudah ada layanan gigi dokter gigi umumnya. Untuk klinik Pratama ada beberapa yang tidak memiliki, walaupun memang kami lebih prefer untuk kerjasama dengan yang sudah ada dokter giginya. Dan kalau dia tidak ada, biasanya dia berjejaring. Jadi dia ada dokter gigi di luar ya. Atau kalau dia terdaftarnya di dokter praktek yang perorangan yang sendiri gitu ya, maka dia ada nanti dia harus mendaftar juga dokter gigi mana yang dia mau jadi terdaftar. Itu termasuk layanan misalnya butuh dicabut atau apa. Namun memang kalau ada kebutuhan untuk layanan spesialistik gigi, kalau sudah ada komplikasi ya yang butuh ditangani oleh spesialistik gigi itu banyak ya, ada ortodontik, kemudian bedah mulut, gigi, konservasi. Nah itu dia harus akan dirujuk nantinya ke rumah sakit. Jadi sama sebenarnya sistemnya. Nah bagaimana dengan misal kacamata atau alat, sebenarnya ada banyak sih alat bantu. Itu sebenarnya suplemen ya kalau untuk kacamata. Kacamata ini untuk saat ini kebijakannya atau aturannya adalah masih melalui peresepan dari dokter spesialis mata. Jadi tidak bisa kita burem nih kayaknya saya langsung ke optik misalnya, saya tahu itu optiknya kerjasama BPJS, itu nggak bisa langsung. Jadi kita harus ada pemeriksaan dokter spesialis di rumah sakit untuk meresepkan ukuran kacamatanya, jenis rabunnya rabun apa, dekatkah, jauh dan seterusnya. Oke, jadi di FKTP mungkin belum ada ya Bu ya untuk tes kacamata ini, jadi bisa langsung mendatangi rumah sakit gitu? Tetap dia proses rujukan ya, dari jangan-jangan jadi di FKTP pun dia harus tahu keadaan pasiennya sebenarnya. Oke, baik. Nggak bisa dia lewat darurat misalnya ke rumah sakit. Gak kuat Bu, ini udah burem misalnya kita tiba-tiba datang ke IGD, nggak bisa ya Bu ya? Iya, nggak bisa. Oke, termasuk alat-alat bantu kesehatan lainnya ya Bu? Iya, tapi ada juga alat bantu kesehatan lainnya diresepkan ketika layanan di rumah sakit, ketemunya di rumah sakit. Oke, baik. Nah Ibu, saya juga pengen nanya nih, seperti apa tren tertinggi penyakit di Jawa Barat yang dilayani oleh program JKN berdasarkan hasil survei dari BPJS Kesehatan sendiri nih gitu, dan seperti apa sih program pencegahan penyakit kronis dari BPJS Kesehatan? Ya, memang saya tidak bawa data ininya ya, tapi penyakit
tidak menularnya cukup tinggi ya di Oke. secara nasional juga sebenarnya, bukan hanya di Provinsi Jawa Barat. Jadi kita tuh masih berkutat pada penyakit menular yang belum selesai gitu ya. Contohnya TB, TBC ya, tuberkulosis. Itu kita masih berkutat di penyakit tidak menular. Namun kita juga dihantui oleh beban penyakit yang tidak menular. Contohnya penyakit gula gitu ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar lah ya, kalau istilah medisnya diabetes mellitus ya, DM ya. Kemudian hipertensi. Ini menjadi salah satu penyakit tidak menular yang masuk top 10. Di Jabar, di nasional juga? Nasional juga Oke. sebenarnya. Jadi gambaran, jadi bukan hanya orang kaya gitu ya yang punya penyakit ini. Nah, dua penyakit ini sebenarnya bisa kita cegah melalui pola hidup yang baik. Ini juga nasihat buat saya. Buat saya juga. Dan jangan dipikir bahwa penyakit ini hanya menyerang kaum tua. usia yang sudah tua, Sepuh gitu sepuh. Jangan dipikir begitu. Sekarang remaja pun sudah banyak yang terdeteksi misalnya hipertensi. Karena pola makan kita kan junk food gitu ya, Seblak gitu. seblak yang micinnya banyak gitu ya. Kemudian yang lemaknya tinggi, gorengan. Kalau orang Sunda saya tahu senangnya gorengan gitu kan. Kemudian yang manis-manis bisa jadi. Nah, itu sangat mendorong kita untuk pola hidup yang tidak sehat. Kemudian merokok gitu ya. Kemudian kurang bergerak. Kalau dulu kan mau beli seblak tadi Jalan dulu harus ya jalan. setidaknya. Setidaknya dia ke ujung gang sana gitu ya, ujung jalan. Sekarang kan ini aja lah ya. Betul. Saya juga kayak gitu ya. Nggak perlu bawa mobil gitu. Dulu misalnya harus nyetir, tetap ada geraknya gitu ya. Terkena sinar matahari juga. Nah sekarang nggak kan, kita terima, bahkan anak-anak zaman sekarang di tempat tidur terus ya kerjanya. Nggak mau keluar kamar, main anak saya gitu. Nah ini yang diwaspadai dan kita masih punya beban itu, Mbak. Jadi ini kalau tidak dimulai dari keluarga ya, yang lingkungan terkecil, membiasakan dari kecil makan buah, sayur. Alhamdulillah kalau orang Sunda ada penyeimbangnya ya, masih suka ini ya, lalap. Iya. Nah, kalau tidak dimulai dari situ, memang kita ada bahaya yang mengancam. Sudah mengancam sekarang. Nah, itu pembiayaannya cukup besar ya. Dan jangan dikira kalau dia hipertensi, DM itu cuma segitu nanti sakitnya. Ujung-ujungnya bisa gagal ginjal, cuci darah. Ujung-ujungnya bisa operasi jantung gitu ya. Seperti itu, atau kanker. Gitu, dari pola hidup yang tidak sehat tadi. Ya kalau masih muda emang nggak berasa. Ketika metabolisme tubuh kita sudah jelek, itu lebih mudah. Tapi ya itu tadi, sudah banyak usia remaja bahkan anak-anak ya, itu kena hipertensi, DM. Oke, ada program tersendiri nggak sih dari BPJS Kesehatan untuk mencegah itu semua terjadi? Mantap ini hostnya. Jadi emang kita punya sebenarnya, namun kita punya pembiayaan tersendiri untuk program promotif preventif namanya. Oke. Untuk promotif atau memberikan edukasi dan sebagainya untuk pencegahan lebih parahnya penyakit-penyakit tersebut. Tapi memang melalui Vaskes tentunya ya. Kita tidak langsung memberikan, tapi melalui layanan. Jadi manfaat yang dijamin salah satunya sebenarnya adalah promotif preventif. Sebagiannya. Jadi FKTP terutama ya, sebagai gatekeeper dari layanan kesehatan, dia sebenarnya bukan hanya bertugas kuratif, menyembuhkan, bukan. Dia juga berfungsi untuk promotif preventif, terutama itu kalau di FKTP. Jadi dia harus kenal peserta terdaftarnya.
Jadi kalau belum kenal dengan Vaskesnya itu sebenarnya masih menjadi PR kita ya. Karena FKTP tingkat pertama dia harus bisa mengelola pesertanya, menjaga dia tetap sehat. Jadi yang bertanggung jawab untuk membuat program edukasi sebenarnya itu adalah FKTP ya, Bu ya? Ya. Untuk lebih ke arah FKTP ya. Kalau rumah sakit mau ada promotif preventif boleh silakan. Tapi lebih ke arah FKTP sebagai gatekeeper yang pertama gitu ya, lini pertama. Program kegiatannya banyak sih. Kalau puskesmas lebih banyak malah ya. Tapi lebih ke arah kesehatan perorangan. Jadi bukan massal masyarakat, kesehatan masyarakat agak beda ya, agak beda pendekatannya kalau kita perorangan. Jadi kita mengerti peserta kita ini pola hidupnya seperti apa, edukasi kita ke arah sana. Ini ideal banget ya, idealnya seperti itu sebenarnya. Jadi dia harus menjaga pesertanya tetap sehat. Dan kemudian kalaupun dia sudah sakit, tadi misalnya hipertensi, DM itu terkendali. Dia nggak jadi lebih parah dan akhirnya muncul komplikasi. Nah itu pencegahan nih. Oke, seperti itu. Oke, baik. Pembiayaannya tersendiri. Mantap Ibu, sebenarnya udah terkupas tuntas semuanya mulai dari tadi datang ke IGD, ternyata nggak dilayanin ke BPJS, tadi udah dijawab bahwa ada spesifikasi khusus untuk bisa mendapatkan layanan BPJS di IGD. Lalu juga tadi pertanyaan-pertanyaan kayak apakah kacamata bisa langsung datang ke optik pakai BPJS, tadi juga udah dijawab. Nah terakhir Ibu boleh dong kasih closing statement-nya buat teman-teman Tribuners semua. Ya, jadi untuk mendapatkan jaminan layanan kesehatan dari program JKN, yang pertama-tama tentunya jangan lupa bayar iuran. Karena iuran yang kita bayar, semua kita ini itu diperuntukkan untuk peserta JKN yang sakit. Kalau kita sehat, jaga kesehatan, tentunya dimulai dari keluarga inti ya, jaga kesehatan dimulai dari pola hidup yang sehat tentunya. Dan kalau sakit, ingat manfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di situ dokter-dokternya sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan pendidikan level pratama gitu ya, tingkat pertama gitu. Seperti itu. Dari sisi layanan kesehatan. Dan jangan lupa mobile JKN di-download untuk untuk layanan yang lebih praktis, pakai antrian online. Oke, baik. Terima kasih Ibu, udah cukup? Ya. Oke, terima kasih Ibu Elisa atas bincang-bincangnya hari ini, seru sekali karena bahasannya sangat dekat gitu ya rasanya dengan para peserta JKN. Nah, Tribuners seperti biasa kalau masih punya pertanyaan seputar BPJS Kesehatan, program pelayanan, antrian online dan lainnya boleh langsung tulis di kolom komentar. Kalau gitu, saya Rena Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.